Shalom adik-adik. Shalom. Lebih keras lagi dong. Shalom adik-adik. Shalom. Puji bagi nama Tuhan ya. Kita berkumpul lagi di sekolah minggu online. Tanggal berapa hari ini ya? 22. Oke, terserah ini mau tanggal berapa, tapi sukacita kita di dalam Tuhan tetap bernyala-nyala. Amin. Amin. Oke, kita mau siapkan hati kita, adik-adik, kaos keundang untuk kita mengambil saat teduh. Kita mau datang kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan sambil kita mau akui bahwa kita cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Dengan sikap berdoa, sikap yang tulus, kita mau datang kepada Tuhan. Katakan, aku mau cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, pilih aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, pilih aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulang pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, pilih aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, pilih aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, pilih aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, pilih aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan di minggu ini kami boleh kembali bersekutu bersama-sama. Kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKI Bethlehem mau datang memuji memuliakan nama Tuhan.
Siapkan hati kami Tuhan, supaya kami layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah kami, sebab kami siap meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulai sekolah minggu pada hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, siap adik-adik? Siap memuji Tuhan? Amin, siap. Amin ya, siap ya. Siap. Kak Oska undang, bangkit berdiri semuanya. Berdiri. Kita mau hancurkan markas iblis, markas setan. Siapkan gerakannya ya. Kita mau nyanyi pujian, markas setan dihancurkan. Markas setan ku hancurkan. Oke. Markas setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi dengan wajah yang berseri, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Oke dulu Kak. Versinya beda ya dengan adik-adik ya. Kita samakan ya. Nanti kalau kalau Kak Oska bilang anak sekolah minggu, adik-adik jawabnya yes saya. Saksinya Tuhan. Oh yes. Oh, yes. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, yes saya. Saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Siap ya? Siap. Siap. Lagi pujiannya dari awal. 1, 2, 3. Siap hancurkan markas setan. Markas setan dihancurkan, panji Yesus pun tinggikan. Siapa pahlawan? Aku pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi dengan wajah yang berseri, kabarkan Injilnya. Siap. Anak sekolah minggu, yes saya. Saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, siapa? Yes saya. Saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Wah, adik-adik kalau nyanyinya semakin bersemangat, setan lari dari kita. Amin. Oke, kita mau kalahkan setan lagi. Kita mau nyanyi pujian. Akulah pahlawan Kristus. Aku maju terus, maju pantang mundur. Ingat kan lagu-lagunya? Kan Kak Oska sebelumnya pernah ngajarin lagu ini. Kalau Kak Oska suruh tembak ke bawah, lalu kita tembak ke atas, kita tembak kemana-mana, biar iblis lari dari hidup kita. Amin. Amin. Siap. Oke Kak. Akulah pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Aku maju terus, maju pantang mundur.
akulah pahlawan Kristus. Aku maju terus, maju pantang mundur. Kulihat kiri kanan, iblis musuhku. Bawah, dengan imanku lagi. Akulah pahlawan Kristus. Aku maju terus, maju pantang mundur. Lihat kiri kanan, iblis musuhku samping. Ku tembak, dengan imanku. Oke, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Siapa persembahannya? Di tangan kanannya ya. Sambil kita mau angkat pujian Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi ya, berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Oke. Oke. Kalau segera ajak lagi kita berdiri. Adik-adik kita mau dengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau angkat pujian. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Siap ya gerakannya? Alkitabnya pakai tangannya. Buka. Siap? Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah lagi, berbuah, berbesar, berbuah, berbuah lebih besar, berbuah, berbuah. Siap? Kita ulang lagi. Ku buka Alkitab, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah lebih besar, berbuah, 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 berbuah lagi, berbuah, berbuah. Oke adik-adik silahkan duduk. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Daud. Silahkan Kak Daud. Ya, shalom adik-adik. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa ketemu lagi. Kita tadi sudah muji nama Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita sudah menyembah Tuhan. Dan pada saat ini, mari adik-adik kita kembali lagi siapkan hati pikiran kita untuk kita boleh ditaburi firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh terus bertumbuh, terus di jamah hati kita, sehingga kita lebih bertumbuh iman kita kepada Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk mari kita semuanya berdoa, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan telah pelihara kami, dan di masa-masa pandemi ini Tuhan juga terus pelihara kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan yang boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kami. Walaupun masih dalam masa online, Tuhan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu, sukacita-Mu selalu melingkupi atas kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan buka hati kami supaya kami boleh
belajar firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita ketemu lagi. Kita akan belajar firman Tuhan. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang kisahnya Daud, ya kan? Beberapa minggu kita belajar tentang kisahnya Daud. Saat ini kita mau belajar tentang anaknya Daud. Nah, siapa kira-kira anaknya Daud itu? Ada yang tahu? Siapa anaknya Daud yang menjadi penggantinya Daud sebagai raja Israel? Siapa? Siapa? Yo. Apa ya? Siapa? Siapa? Halo. Ya, namanya adalah Salomo, bukan Salome Kak Oske. Jadi Salomo, ya. Tuh. Kita akan belajar tentang anak Daud yang menggantikan Daud sebagai raja di Israel, yaitu Salomo. Nah, adik-adik, yuk kita buka Alkitabnya dulu semuanya. Buka Alkitabnya, disiapkan Alkitabnya. Kita akan belajar tentang firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja, ya. 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai 33. Nanti dilanjutkan di pasal 17 ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu semua ya? Ya, Kadot akan bacakan untuk kita semuanya. Ahad menyembah Baal. Ahad anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, raja Yehuda. Dan Ahad bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahad bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sudah itu Ahad membuat patung Asyera, dan Ahad melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Nah, kita lanjutkan di pasal 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahad, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging padanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa ini di sini mengisahkan tentang kerajaan yang ada setelah Salomo, ya. Dan tapi sebelumnya kalau kita melihat latar belakangnya, adik-adik semuanya, kalau kita tadi membahas tentang Raja Ahad, siapa sih Raja Ahad sebenarnya itu? Kalau kita mau belajar tentang Raja Ahad, kita lihat dulu latar belakangnya. Latar belakangnya itu sebenarnya terjadinya kerajaan Yehuda dan Israel itu karena terjatuhnya Salomo dalam dosa. Nah, itu latar belakang awalnya dulu. Kalau kita mau lihat, jadi Salomo itu adalah anak dari Raja Daud, ya kan? Tetapi Salomo itu
dia tidak berkenan di hatinya Tuhan. Kenapa tidak berkenan? Nah, ada beberapa hal yang Tuhan tidak suka dari Salomo. Yang pertama, Salomo itu punya istri yang sangat banyak. Istrinya Salomo itu ada 700 yang sah. Kemudian istri atau gundinya atau pelayan yang diambil sebagai istri itu sejumlah kurang lebih 300. Berarti berapa adik-adik? Kurang lebih 1000. Wow, luar biasa. Ya. Ya, dari sekian banyaknya itu ternyata istri-istrinya itu semuanya tidak tunduk kepada Tuhan. Ya, kita akan lihat dulu ya buktinya ya. Apakah benar Salomo itu punya istri 1000? Ya, yuk adik-adik buka lagi ya dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3. Ya. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundi. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nah, inilah hal yang membuat Salomo jatuh dalam dosa. Salomo itu lebih suka kepada istri-istrinya, lebih tertarik pada istri-istrinya dibandingkan dengan kepada Tuhan. Nah, saya lanjutkan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan penuh hati berpaut pada Tuhan Allah seperti Daud ayahnya. Jadi saat Salomo ini sudah tua, ternyata istri-istrinya itu mulai berpaling. Istri-istrinya itu menyembah Allah-Allah lain, ya. Nah, kok kita mau lihat ini ada gambarnya. Nih. Ini Raja Salomo. Salomo punya istri ini. Nih, banyak sekali istrinya. Istri Salomo itu sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak nih ya. Kelihatan ya semua ya. Istri Salomo itu sangat banyak. Ini cuman mungkin yang digambar ini cuma sedikit, tapi ini menggambarkan bahwa Salomo itu punya istri sangat banyak. Ya pantas saja bahwa Salomo itu juga ganteng, ya kan? Nih seperti ini. Ini adalah Salomo. Wah, ini adalah Salomo. Nah, Salomo dulunya itu taat pada Tuhan, tapi saat dia memiliki istri yang banyak, dia ternyata lebih cinta kepada istri-istrinya dibanding kepada Tuhan. Nah, itulah yang membuat Tuhan itu tidak suka, ya. Kalau kita mau lihat lagi, kenapa Tuhan tidak suka? Itu terbukti di saat Salomo meninggal, ya. Kalau saat Salomo meninggal itu Tuhan menyatakan bahwa akan terjadi perpecahan yang terjadi di bangsa Israel, ya. Karena pemimpinnya juga tidak memberikan contoh yang baik, akhirnya pecahlah kerajaan itu. Nah, kita bisa lihat di ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat 41. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo. Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Ya, 40 tahun Salomo menjadi raja atas Israel. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam, siapa itu Rehabeam? Rehabeam adalah anak dari Salomo. Ya, anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, tetapi kerajaan itu pecah jadi dua. Kerajaan mana sama mana? Ayo adik-adik, kalau sudah pernah mendengarkan kerajaan Israel pecah menjadi dua, itu kerajaan mana dan kerajaan mana? Ayo, ada yang tahu? Kakak-kakak tahu di mana kerajaannya? Kerajaan utara dan selatan. Ya betul, ada dua kerajaan. Yang satu adalah kerajaan utara, yang satu adalah kerajaan selatan. Kerajaan utara namanya kerajaan apa? Kerajaan utara itu
Israel. Ya, itu pemimpinnya adalah siapa? Yerobeam. Ya, yang kerajaan selatan atau kerajaan Yudea itu dipimpin oleh siapa? Rehabeam. Siapa tadi Rehabeam? Rehabeam adalah anak dari Salomo, ya. Seperti ini. Ini dulu, ya. Nanti baru masuk ke cerita yang tadi. Jadi ini latar belakangnya dulu, ya. Latar belakangnya seperti ini. Israel tuh dulunya itu satu, ya. Israel tuh dulunya satu, ya. Ini laut Mediterania, terus ini laut mati, ya kan? Nah, ini Danau Galilea, ya. Kalau ada yang lihat ya, ini Danau Galilea, ya. Ini dulunya adalah satu. Ini pemerintahan Salomo, ya. Sebelum Tuhan memecahkan atau Tuhan menghukum Israel dan pecah menjadi dua. Nah, setelah pecah menjadi dua, yang pertama itu adalah kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel. Pemimpinnya siapa nih? Yerobeam, ya. Ini gambarnya. Kalau yang selatan ini kerajaan Yudea, dipimpin oleh Rehabeam. Nah, itu adalah latar belakang dari cerita kita. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita mau lihat apa sih kok Kak Daud membahas ini. Nah, sebenarnya Kak Daud ingin mengajak kita semuanya untuk belajar bagaimana kita berani mengungkapkan kebenaran. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi berkaitan dengan Ahab, ya, dan Elia di pasal yang 17, ya. Pasal 16 ada Ahab, pasal 17 ada si Elia, nabi yang Tuhan pilih. Nah, ini sebenarnya Kak Daud pengen mengajak pada kita semuanya untuk belajar bagaimana kita berani mengungkapkan kebenaran. Nah, yang pertama, kita akan lihat dulu kebenaran apa yang harus diungkapkan. Kebenaran yang pertama yang harus diungkapkan adalah siapa tadi? Ahab sebagai raja, ya, raja Israel. Itu waktu itu dia itu memerintah selama berapa tadi? 22 tahun, ya kan? Tetapi dia juga jahat di mata Tuhan. Bahkan dikatakan tadi dia lebih jahat daripada pemimpin-pemimpin yang dahulu atau orang tua yang sebagai pemimpinnya dahulu. Dia lebih jahat. Nah, dia di sana tadi mengambil siapa tadi? Ayo, mengambil istri siapa? Menikah dengan siapa? Isabel. Iya. Isabel, bukan itu ya, tapi namanya Isabel, ya. Dia adalah anak dari Raja Sidon. Nah, kerajaan Sidon itu, anak Raja Sidon itu dia menyembah yang namanya Baal, ya. Nih. Ini adalah gambarnya. Nah, ini adalah Raja Ahab. Ini adalah Isabel, ya. Mereka menikah. Tetapi pernikahan itu juga tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa tadi dikatakan bahwa Isabel adalah anak dari Raja Sidon yang memuja siapa? Baal atau Allah lain selain Tuhan yang disembah oleh Daud, Salomo dan pemimpin-pemimpin yang dahulu. Nah, di situ si Ahab lebih percaya kepada Baal itu, bahwa saat tadi diperingatkan oleh siapa tadi? Elia akan terjadi yang namanya kekeringan. Ahab lebih percaya pada pernyataan atau nabi-nabi yang dia tunjuk sendiri, atau bisa dikatakan imam-imam yang dia pilih yang berasal bukan dari suku Lewi, ya. Itu dia disuruh menyembah kepada siapa? Baal.
Dia dikatakan bahwa nanti Baal yang akan memberikan semuanya, yang akan menyingkirkan, ya bahasanya seperti yang akan menyingkirkan, yang akan menggagalkan kekeringan, akan memberikan hujan atau akan memberikan kesuburan. Ya, itu yang diucapkan oleh imam-imam itu, sehingga si Raja Ahab ini percaya padanya. Nah, bahkan waktu itu Raja Ahab disuruh buat apa? Suruh membuat patung lembu emas untuk disembah, ya. Nah, ini patung lembu emas untuk disembah. Ya, dia memimpin penyembahan itu. Dia memimpin penyembahan itu sehingga rakyatnya juga ikut menyembah, dan itulah yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan tidak suka, ya. Makanya tadi dikatakan bahwa Raja Ahab ini dia lebih gimana ya? Lebih mendukakan hatinya Tuhan dibandingkan oleh raja-raja pendahulunya, ya. Ini. Nah, makanya tadi Tuhan memerintahkan siapa? Memerintahkan Elia. Memerintahkan Elia untuk datang pada Ahab, memberikan masukan pada dia, memberikan peringatan kepada Raja Ahab bahwa apa yang dilakukannya itu tidak benar. Apa yang dilakukannya itu tidak baik. Yang dilakukannya itu tidak mencerminkan taat kepada Tuhan. Bahkan itu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita melihat, ya, ini adalah gambaran terakhir. Gambaran terakhir di mana Elia datang kepada Ahab memperingatkan bahwa Ahab harus kembali kepada Tuhan. Ahab harus kembali memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan pengampunan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ahab? Ahab malah ingin membunuh siapa? Elia. Dia mengejar-ngejar Elia. Tetapi apa yang Tuhan lakukan untuk Elia? Apakah Tuhan membuat Ahab berhasil mendapatkan Elia? Tidak. Ya, tidak. Tadi dikatakan bahwa Tuhan datang kepada Elia dan menyuruh Elia kemana? Pergi ke mana? Sungai. Tepi sungai? Mana? Sungai apa coba? Sungai? Kering. Kering? Benerkah sungai kering? Wah, kalau sungai kering bukan sungai namanya. Sungai Sungai Kerit, ya, atau Kerit lah, ya. Kalau nggak bisa baca Kerit boleh lah. Tapi bukan kering, ya. Kalau kering itu berarti tidak ada air. Nah, apakah janji Tuhan hanya memelihara bahwa Elia tidak kehausan saja? Ternyata tidak. Hal ajaib yang Tuhan lakukan kepada Elia adalah apa? Tuhan memberikan makan kepada Elia yang pada waktu itu sangat dikejar-kejar oleh Ahab, ya, melalui apa coba? Melalui burung gagak. Ya. Kadang-kadang nggak masuk akal, ya. Burung gagak kok malah ngasih makan manusia, padahal burung gagak itu kadang-kadang diburu oleh manusia. Tetapi Tuhan pakai burung gagak yang orang sendiri kadang-kadang takut melihat burung gagak, ya kan? Karena burung gagak itu burung yang suka memakan daging, ya. Itu. Nah, Tuhan memakai burung gagak untuk memelihara siapa? Elia. Nah, Tuhan memakai burung gagak untuk memelihara Elia. Di sini sebenarnya pembelajarannya sangat jelas pada kita bahwa Tuhan itu melindungi anak-anaknya yang taat itu jauh dari apa? Masalah yang berat. Tuhan itu memberikan pencobaan, tetapi Tuhan juga memberikan solusinya, ya kan? Tuhan memberikan cobaan nggak sama Elia? Pasti memberikan. Karena apa tadi? Dia ditolak, bahkan dia dikejar-kejar oleh Ahab, bahkan dia mau dibunuh. Tetapi Tuhan memberikan solusi, ya kan? Tuhan memberikan keberanian, Tuhan juga memberikan solusi. Tuh. Nah, solusinya adalah Tuhan memelihara Elia. Dan Elia boleh tetap hidup. Nah, itulah firman Tuhan yang kita pelajari, adik-adik. Tadi ada beberapa hal yang kita sudah pelajari, ya. Yang pertama adalah
Siapa tadi? Elia, orang yang setia kepada Tuhan. Dia diperintahkan Tuhan untuk menasihati siapa? Ahab, ya kan? Kenapa toh Ahab harus dinasihati? Karena dia sudah jauh daripada Tuhan. Dia sudah melakukan yang tidak baik di hadirat Tuhan. Bahkan lebih jahat daripada nenek moyangnya atau pendahulunya. Salomo juga melakukan seperti itu tadi, ya. Itu hal yang tidak boleh kita tiru. Kita meniru siapa? Elia. Kita harus selalu setia kepada Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Jadi harus dengar-dengaran firman Tuhan yang sudah kita baca itu juga harus merasuk dalam hati dan kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan. Yang kedua, ya, kita harus berani mengungkapkan walau itu beresiko. Tadi apa yang diungkapkan oleh Elia? Dia mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Ahab itu tidak baik, tidak benar, mendukakan hati Tuhan. Dia berani mengatakan, ya. Jadi kita adik-adik, kita semuanya harus juga punya keberanian. Jika ada yang salah, juga harus berani menegur. Tetapi menegurnya harus menegur dengan kasih, ya. Nggak boleh menegur dengan yang gimana ya? Dengan emosional yang meledak-ledak, ya kan? Sehingga apa yang kita ucapkan itu bukan kata-kata yang membuat orang itu tersadar, tapi malah sakit hati. Itu bukan yang namanya menasihati atau mengungkapkan kebenaran, ya. Tetapi kita harus memberikan kebenaran atau memberitakan sesuatu yang harus dilakukan itu dengan kasih, ya. Yang terakhir adalah yang ketiga, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin, ya. Kita harus yakin dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesulit apapun. Misalnya adik-adik juga dalam kondisi yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, atau adik-adik itu dalam pergumulan, yakin Tuhan itu sumber segalanya. Tuhan akan mencukupkan segalanya. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan cukupkan. Jadi kita tidak boleh khawatir, karena kita memiliki Allah, kita memiliki Tuhan yang sumber dari segalanya. Jika adik-adik dalam keadaan sakit juga jangan takut, jangan ragu-ragu, datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan kita sakit, Tuhan pasti juga akan memberikan kesembuhan. Jika kita dalam keadaan yang terpuruk, yang sedang gelisah, kita juga datang pada Tuhan. Karena setiap orang yang sudah percaya sama Tuhan pasti juga akan memberikan kelegaan. Jika kalian dalam kondisi yang istilahnya pusing belajar, karena saat ini belajarnya masih di rumah gitu kan, masih online gitu kan, wah diajarin mama, diajarin papa ternyata susah, juga harus datang pada Tuhan, minta pencerahan dari Tuhan, minta Tuhan itu membukakan pikiran kita supaya kita lebih giat lagi belajar, lebih fokus lagi belajar, supaya apapun yang diajarkan itu juga bisa merasuk dalam kehidupan kita. Itu ya adik-adik ya. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari tadi, itu yang akan terus kita pegang. Jadi tadi contoh-contoh yang jelek nggak boleh kita ikuti. Kita harus ikuti contoh-contoh yang baik, ya. Itu aja firman Tuhan yang bisa Kak Daud sampaikan pada kita. Kiranya bisa menjadi berkat buat adik-adik semuanya. Semuanya adik-adik berkati. Amin. Amin. Ya, kita akan berdoa ya. Kita akan mengucap syukur dan kita akan minta tuntunan Tuhan. Tuhan selalu memberkati kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk kami berani mengungkapkan kebenaran Tuhan. Jika ada yang salah, kami berani menegurnya dengan kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan terus akan pelihara kami, Tuhan akan terus tolong kami, Tuhan akan memberkati kami di masa-masa saat ini. Tuhan, kami hanya memerlukan Engkau. Kami akan percaya Tuhanlah sumber segalanya, Tuhanlah sumber apa yang kami butuhkan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan mengenai ketaatan Elia untuk mengambil resiko, untuk memperingatkan Raja Ahab
bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik. Ini boleh kami pelajari juga, boleh kami ambil sebagai contoh dalam kehidupan kami, bahwa kami juga mau mengambil resiko, kami mau belajar untuk berani mengungkapkan hal yang tidak benar, dan kami berani untuk menjadi orang-orang yang siap diteladani oleh orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada saat ini, terlepas dari semua yang sudah kami lewati, kami mau berdoa Tuhan, kami mau bersatu hati untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami yang pada saat ini masih melawan yang namanya COVID-19 ini Tuhan. Virus ini, kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang mengetahui kondisi ini, dan kami percaya Tuhan yang akan menyelesaikan setiap problem negara kami ini. Setiap pemerintahan yang ada Tuhan juga akan berikan solusi, sehingga apapun yang diambil oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan apapun untuk menangani pandemi ini, Tuhan juga akan memberikan hikmat marifat pada mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk masa pertumbuhan kami, studi kami, Tuhan akan berkati kami yang kami masih saat ini belajar di rumah maupun yang sudah kembali ke sekolah. Kami percaya Tuhan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Kami boleh terus belajar, kami boleh terus setia mempelajari apa yang diajarkan oleh guru-guru melalui online Tuhan, maupun yang sudah tatap muka Tuhan. Berikan kepada kami hikmat, marifat, kepandaian, kepintaran, sehingga masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan hari yang cerah, hari yang indah, dan kami akan percaya Tuhan di kelak kami akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan juga pada orang tua kami, apapun usaha pekerjaan mereka Tuhan juga berkati. Tuhan berkati pelayanan keluarga kami, orang tua kami, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bagi kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu, darah-Mu, bilur-Mu Tuhan menyembuhkan kami. Dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, sehingga setiap kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, Tuhan akan sembuhkan, akan pulihkan, dan kami akan kembali beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, keluarga kami, negara kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, hari lepas hari kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kakak yakin dan percaya tadi adik-adik pasti sudah terberkati oleh firman Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi sebelum itu kita angkat pujian Aku adalah pahlawan Kristus.